Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan kembali project The Cafe kita. Nah, pada kali ini kita akan mengubah beberapa root-nya ya, URL-nya. Jadi agar semakin rapi dan semakin bagus. Nanti kita akan menghilangkan tulisan .php-nya. Jadi kita ganti dengan misalkan kita akses order, jadi hanya tinggal tulisan ordernya saja, kemudian customer hanya tinggal customernya saja, PHP-nya kita hilangkan. Kemudian juga menu ini akan berpindah ya. Jadi ini birunya ada di dashboard, begitu kita klik order, maka warna birunya ini selected aktifnya akan berpindah ke order. Begitu juga ketika kita klik customer, dia akan berpindah ke customer dan seterusnya. Nah, bagaimana cara buatnya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita akan masuk ke halaman sidebar. Nah, di halaman sidebar kita perlu ubah beberapa kelas, yaitu pada kelas ini ya. Namun sebelumnya kita perlu membuat URL-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan di index.php kita akan tambahkan URL-nya seperti ini. Nah, nanti akan kita tangkap nilai X ini dengan metode get. Nah, ini misalkan di bagian ini saya turunkan ke bawah, nanti X-nya berisi home. Nah, berikutnya untuk yang order ini X-nya berisi order. Begitu juga yang berikutnya customer, ini X-nya berisi customer. Berikutnya untuk produk, ini juga kita isi dengan X sama dengan produk. Terakhir untuk report kita isi juga X sama dengan report. Nah, setelah itu untuk mengaktifkan selected aktif ke setiap link, maka kita di sini perlu buat kondisi if menggunakan PHP. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buka dulu PHP-nya, kemudian kita tutup terlebih dahulu. Kita bisa gunakan if ternary seperti ini. Ini kita ganti jadi echo, kemudian kondisinya. Nah, kondisinya ini kita akan menangkap nilai X ya menggunakan metode get. Jadi seperti ini, kita tangkap X sama dengan tadi apa? Di sini home ya, berarti sama dengan home. Nah, ini kita buat dua kali ya kondisinya seperti ini. Kita tambah satu lagi ya. Jadi dua kali pengecekan kita gunakan dan nanti jadi is set, kemudian kita gabungkan ini di dalamnya, kita masukkan get ya. Nah, is set get X ya. Jadi apabila get X ini ada dan get X itu sama dengan home, maka dia akan mencetak nilai aktif link like. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kalau else salah, maka dia akan mencetak link dark ini ya. Nah, agar lebih rapi PS2 ini kita pindahkan ke depan saja di sini. Berikutnya, jadi ini kita copy untuk semua bagian di sini. Ini satu, ini juga ya, ke semuanya. Nanti kita edit. Nah, setelah kita copy, kemudian kita ubah ya. Untuk yang order ini kita ubah jadi order. Kemudian untuk yang customer ini kita ubah jadi customer. Kemudian untuk produk ini juga kita ubah jadi produk. Kemudian terakhir report. Nah, sudah. Kemudian berikutnya ada yang kita hapus. Nah, ini link dark ini kita hapus karena dia sudah masuk ke dalam kondisi if. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, sekarang kita coba cek dulu bagaimana hasilnya. Klik dashboard, oke, order oke, customer oke, produk oke, kemudian report juga oke. Sudah berhasil ya. Kita membuat linknya ini dinamis. Artinya setiap selected aktif ini sudah bisa berpindah sesuai dengan klik
yang kita lakukan. Nah, berikutnya mari kita perhatikan di URL ini udah terlalu panjang ya. Jadi index.php tanda tanya x sama dengan home. Nah, ini juga bakal berbahaya. Kenapa? Karena user atau siapapun yang mengakses website kita, dia bisa melihat file apa yang sedang kita buka. Kemudian ada nilai apa yang diisikan untuk variabel x. Nah, ini harusnya kita bisa sembunyikan, orang tidak tahu kita mengakses file apa. Misalkan untuk membuka dashboard, nah kita buat orang itu tidak tahu bahwa kita mengakses index.php. Nanti kita bisa buat di sini home, URL-nya home, tapi yang terbuka adalah index. Nah ya, jadi URL-nya seperti ini nanti home ya, tapi yang terbuka adalah halaman index. Kalau ini kan belum bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang saja, kita kembali ke sini ya. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita bisa pisahkan terlebih dahulu isi dari konten. Nah, ini ya. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah di index. Nah, sebenarnya semua halaman nanti akan mengakses index, tapi nanti di halaman index akan membuka sesuai dengan menu yang diklik oleh user. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita akan buatkan halaman baru, misalkan home.php. Nah, di dalam home.php kita pindahkan ini semua. Nah, bagian konten ini kita pindahkan ke dalam home ya. Jadi kita cut, pindahkan ke dalam home. Ini kita save dulu, kita kasih kondisi. Nah, caranya bagaimana? Kita buat dulu PHP-nya, kemudian kita tutup dan kita kasih kondisi. Kondisinya itu sama seperti yang ada pada sidebar. Nah, jadi kita bisa gunakan kondisi seperti ini. Nah, ini kita copy aja, masukkan ke halaman index di sini ya. Jadi kita akan mengecek if iset get x dan get x sama dengan ini, kita ganti dulu yang pertama jadi home. Nanti sistem akan membuka include home.php. Kita bisa coba kita lihat hasilnya. Misalnya kita klik dashboard. Nah, di sini dia mengakses ke home. Nah, ini sebenarnya sudah benar ya, ke home ya. Kita lihat nih, kalau kita ganti ini, kita tulis home saja di sini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah dia akan mengakses halaman tersebut? Nah, benar ya. Jadi dia sudah dapat mengakses halaman yang ini, yang home.php melalui index. Nah, ini sudah berhasil. Ini kita kembalikan dulu halaman home-nya. Nah, kemudian kita bisa buat juga untuk yang berikutnya ya. Kita tambahkan else. Nah, ini kita copy yang dari atas ya. Ini saya copy tadi, ini bagian ini saya copy, saya taruh kemari. Else if iset get x sama dengan, kita buat untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah order. Nah, nanti berarti dia akan membuka halaman order. Nah, begitu juga untuk yang menu berikutnya. Ini tinggal kita tambah saja yang order. Yang berikutnya kita ganti jadi produk ya. Kemudian ini produk, ini customer, ini juga customer. Kemudian yang terakhir report, ini juga report. Oke, kalau kita buka, kita lihat dashboard, oke, order, oke. Ini masih menggunakan link yang dari sidebar. Jadi di sidebar kita ubah dulu linknya. Jadi kita buka sidebar. Di bagian sidebar kita lihat yang menuju ke index itu hanya dashboard, tapi yang lain ya langsung menuju ke filenya sendiri. Ini kita ganti semua jadi index. Jadi ini index, kemudian yang customer juga index, produk juga index, kemudian report juga index. Baik, kita lihat hasilnya bagaimana. Ke index, ini order juga ke index. Nah, kenapa seperti ini? Karena di halaman ini order. Nah, dia ada header ya. Jadi headernya berulang. Kita tinggal copy saja yang home ini. Home kita copy ke customer di sini. Kita timpa semuanya. Kemudian kita ganti ini jadi customer. Ini juga customer. Kemudian pada order juga sama. Kita ganti jadi customer. Ini juga customer. Berikutnya produk sama ya. Kita ganti jadi customer. Ini juga customer. Terakhir report. Ini juga kita ganti jadi report.
Ini juga report. Oke, kita lihat hasilnya. Dashboard oke, order oke, customer oke, produk. Nah, produk ini belum berganti. Coba kita lihat produk. Oh, ini belum kita save ya. Kita save dulu produk. Ulang, customer, order, produk oke, report oke. Ini semua sudah berjalan normal. Nah, sekarang tahap selanjutnya kita bisa menyembunyikan file index.php tanda tanya X. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan namanya file htaccess. Jadi kita bisa buatkan file baru namanya file htaccess. Kita buat titik htaccess seperti ini. Kemudian di sini kita buatkan rewrite engine, kemudian on. Ini kita aktifkan untuk rewrite-nya. Kemudian di bawah sama juga, tapi kita ganti ini rule-nya. Cara buatnya kita buat seperti ini. Kemudian kita buat kurung, dalam kurung ada kurung siku, kemudian A, Z. Jadi dari huruf A sampai huruf Z nanti kita akan ambil ya dari URL ini. Kemudian Z, kemudian 0 sampai 9 ya. Di huruf A kecil sampai Z kecil, huruf A besar sampai Z besar, kemudian angka 0 sampai 9 ya. Jadi semua atau apapun yang ada di URL itu akan kita ambil, kemudian kita tambahkan dengan $. Kita kasih di sini index.php. Datanya X sama dengan $1. Sekarang coba kita jalankan. Klik the cafe, dashboard, order. Nah, sekarang kita bisa menghilangkan index X ini di sidebar. Jadi di sidebar, di bagian sidebar ini kita lihat bagian linknya ya, bagian menunya. Di sini ada index php x home. Nah, ini kita bisa delete semua nih sampai X sama dengan. Jadi tinggal home-nya saja. Yang berikutnya sama juga index.php x sama dengan order. Jadi hanya tinggal ordernya saja. Ini sama, kita hapus, tinggal customer. Berikutnya juga kita hapus, tinggal produk. Terakhir ini juga hapus, tinggal report. Jadi kalau kita jalankan, klik dashboard. Nah, order masuk dia ke order, customer ini customer masuk ke customer, produk masuk ke produk, report masuk ke report, dashboard, home ya masuk ke dashboard. Ini nggak ada ya, ini ke titik tadi kita buat. Ini bisa kita ubah jadi home juga yang the cafe-nya. Nah, kalau htaccess-nya tidak ada, apakah ini bisa berjalan? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat misalkan ini saya hapus, saya coba jalankan, saya klik nih dashboard, nggak mau ya. Atau yang customer nggak bisa juga, order nggak bisa juga ya. Nah, jadi artinya perlu htaccess ini udah aman. Baik, untuk video kali ini sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya mengenai aplikasi The Cafe ini. Kita akan buatkan yang lebih menarik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.